wabarakatuh. Untuk kelas 11 IPS 5, jangan lupa ya, ini kan masih pagi-pagi. Untuk kelas 11 IPS 5, saya ucapkan selamat pagi semuanya. Pagi, I love you. Oke, tepuk tangan. Ini nih, saya lihat pada pagi hari ini semangat semua, semangat? Semangat semua apa enggak? Semangat. Apa kabar kondisi kalian? Sehat? Sehat. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan diberikan stamina untuk dapat belajar di sekolah, diberikan kemudahan dalam kita mengakses ilmu. Oke. Nah, pada hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingatkan dulu, jangan lupa kalian itu menjaga kebersihan, juga menjaga kesehatan baik di dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan kelas, dan juga kedisiplinan kalian dalam berpakaian, berseragam. Jadi diingatkan bahwa kita diminta untuk menggunakan perangkat-perangkat yang ada di atribut kita, ya, seperti lokasi, bendera, nama, dan lain sebagainya. Bagi yang belum melengkapi, silakan kita dilengkapi ya atributnya ya. Bisa semua? Bisa. Oke, masih ada kesempatan, masih ada waktu, silakan dilengkapi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk itu saya mau mengabsen dulu bahwa sepertinya hari ini ada beberapa teman kita yang belum masuk. Ya, yang pertama ada Abdul Razak, masuk ya? Ada. Anissa Fitriani masuk? Oke. Anissa Rahayu, Sintami Septina, Cynthia Amiati, Bima Hardika, hadir ya? Fani Fadila, Mara Anastasia Akbar, Hari Pak Amri, Intan Kusumawardani, Kaisa Widi, ya. Mega Hansa, Muhammad Andika Kurnia, Muhammad Agdam, Muhammad Emilul, Muhammad Jamal Nizdarmani, Mutiara Anissa, Nasia Sakila, Otnil Deran, Ramadhani, Rika Aziza, oke, Rika Najla, Zahwa Dwinisi. Oke, yang tidak hadir pada hari ini ada 2 orang, yaitu Dalanda dan Linda. Kondisinya sakit ya? Linda sakit? Oh ini ada. Oh ini lagi, berarti Dalanda yang tidak hadir. Mudah-mudahan nanti diganti ya. Mudah-mudahan yang berhalangan dimudahkan, dan yang sakit teman kita yang akhirnya sudah bisa kembali berjalan untuk kita mengikuti pembelajaran di sekolah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan merefleksi dulu. Sekarang kalian ada yang pernah mendengar arti kata ataupun mendengar tentang tipografi? Ada yang tahu? Oke, pertanyaan pertama, ada yang tahu dengan tipografi atau tipo? Pertanyaan pertama siapa tadi? Ada yang tahu? Silakan. Ya, silakan. Tidak salah menulis banyak tulisan tipe. Oke. Hampir tapi masih ya. Yang lebih spesifiknya mungkin siapa? Oke. Tipografi itu ilmu yang mempelajari tentang tulisan dan tulis. Ya, betul, tepuk tangan. Tipografi adalah kita akan mempelajari mengenai tulisan dan huruf, bagaimana banyak gaya dalam penulisan dan huruf, banyak model, banyak jenis dan lain sebagainya. Mungkin kalian pernah mengetahui dan pernah memilih bentuk huruf ataupun nama-nama jenis huruf di dalam komputer ataupun di dalam Microsoft Word ketika kalian membuat spreadsheet ataupun majalah. Pernah semuanya? Favorit kalian di sini, Jamaluddin, favoritnya nama hurufnya apa? Roman atau komik? Komik? Oke, ya kamu, Nasa, Kalibri, Kaisa, sama Kasia, Kalibri, Rifa, Kasih Roman atau Kasih Roman? Kita, Ani, oke Rifa, kita, Kalibri. Nah banyak, ada juga yang komik, ada juga apa namanya, Kasih Roman, terus ada lagi Kalibri
dua jenis huruf ataupun nama-nama huruf di dalam komputerisasi. Nah, sebelum kita mengenal jenis-jenis huruf, tipografi ini sendiri berasal dari kata typo, yaitu huruf. Numbering, huruf itu terdiri dari numbering, alfabet, dan lain sebagainya. Nah, di sini permasalahannya kalian baru mendengar kata tipografi? Ya, baru mendengar ya kata tipografi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang huruf dan abjad. Seperti itu. Oke. Ini saya akan memaparkan mengenai ilmuwan tipografi. Jauh sebelum kita belajar tipografi, awal pertama kali kita mengenal huruf ataupun gambar menggunakan komunikasi, banyak melalui media-media. Kalau kita lihat sejarahnya, di zaman prasejarah itu ada gambar-gambar, tulisan-tulisan, tapi yang mungkin di sini masih belum bisa banyak dipahami oleh masyarakat umum. Jadi misalkan pada zaman dulu itu mereka menulisnya atau memberikan informasi melalui cipakan-cipakan tangan, gambar-gambar pada prasejarah, gambar-gambar di dinding-dinding luar, di batuan dan lain sebagainya. Itu dengan menggunakan darah hewan. Bahkan kelopak, bahkan getah dari tumbuhan-tumbuhan sudah ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Itu memang ada beberapa gua yang gambar-gambar, ada tulisannya itu secara simbolik ya, mungkin masih untuk orang awam sulit untuk dimengerti, dan kemudian mereka mencoba memberikan komunikasi kondisi pada saat itu. Nah, kemudian lahirnya ada prasasti, zaman berganti, perubahan zaman itu kemudian makin berubah, dan prasasti menulis di batu dan lain sebagainya, menulis di daun, menulis di kulit hewan, dan akhirnya berkembang sampai sekarang lahirlah kertas, dan akhirnya sekarang sudah simpan menggunakan teletext ataupun dengan menggunakan digital. Ya seperti kalian lakukan saat ini. Perubahan zaman itu mempengaruhi teknologi. Kamu sampai sini? Belum? Mantap. Nah, saya akan memaparkan mengenai ilmuwan tentang tipografi. Sebelum kita masuk ke dalam materi tipografi, saya mau memaparkan ini. Saya mau kalian itu untuk tepuk semangat 3 kali. Tepuk semangat 3 kali, prok ya. Tepuk semangat. Terima kasih. Sekali lagi selamat pagi untuk kelas 11 IPS 5. Pagi, 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 I love you. Mantap. Oke. Bisa dilihat? Udah. Agak buram sedikit, nggak apa-apa ya. Oke. Huruf-hurufnya, saya pun juga tidak begitu terampil dalam mengenai aksara, tapi aksara ini merupakan huruf untuk alfabet dari beberapa suku di Indonesia. Seperti beberapa satu, dua. Baik, selanjutnya boleh dibacakan sama dulu berapa? Oke, Jamal mungkin video pembelajaran kita, silakan.
ingat dari kalian kecil dulu itu kalian pernah tahu di rumah itu memiliki yang namanya alfabet A itu adalah ayam, B itu adalah burung, C itu cacing, D itu bagasi, sampai akhirnya jadi juga. Masih ingat semuanya? Di mana kalian memulai untuk belajar tentang huruf tulisan dan berbagai macam model tulisan yang kalian buat di rumah kalian. Selamat datang dalam belajar yang belum rapi sini nulis. Ada yang belum rapi? Udah rapi semua ya nulisnya ya? Betul, udah rapi semua. Kita lanjutkan. Oke, kita akan membuat namanya kelompok. Ya, di sini sudah ada yang saya bagikan kelompok. Ada kelompok ayam, tugas saja ya, kelompok bebek, kelompok burung, dan kelompok angsa. Masing-masing kelompoknya terdiri dari 5 kelompok. Oke, dari pembagian kelompok ini keempat per baris di sini dari kelompoknya barisan Emilul, Kaisa, Nasya, dan Nisa. Silakan. Oke, nanti pada grup kelompok aja kita akan duduk. Baik, setelah kita mencari huruf ataupun jenis huruf yang ada di depan papan tulis soal di depan, silakan berkelompok. Kelompoknya Akbar, silakan untuk menjelaskan maju. Perwakilan kelompok aja satu orang, silakan ya. Boleh menjelaskan. Di sini kamu akan menjelaskan mengenai sans serif. Silakan, apa pengertian dari sans? Silakan. Oke, saya Muhammad Abdul Fikar. Saya akan menjelaskan apa itu huruf sans. Huruf sans adalah huruf yang tidak memiliki kait atau sirip pada ujung struk atau huruf tersebut. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari kelompok berikutnya. Ya. Baik, selanjutnya ada pengertian serif dari kelompok Emilul. Silakan maju ke depan untuk menjelaskan bahwa jenis huruf serif itu apa. Silakan, mohon yang lain diperhatikan. Nama saya Muhammad Abdul Fikar. Huruf serif itu huruf yang memiliki kaki atau sirip pada setiap ujung kata. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Akan saya jelaskan huruf sans itu kalau kamu pernah melihat mungkin di sini kalau misalkan di sini huruf T gitu ya, saya akan berikan contoh. Nah, huruf T ini tidak memiliki tungkai, kaki ataupun sirip pada bagian tersebut. Nah, selanjutnya ini disebut dengan sans. Bahasa Perancisnya itu tanpa. Oke, tanpa artinya. Nah, sedangkan serif itu sendiri yang memiliki tungkai ataupun sirip pada kakinya. Seperti ini kurang lebih, ini bedanya. Ini kan tidak ada kan? Inilah perbedaan antara sans serif dan sans serif dan juga jenis huruf serif dan lain sebagainya. Silakan boleh kurang lebihnya itu ada monotype, ada modern dan lain sebagainya. Sampai sini sudah paham semua? Sudah paham ya? Ya. Oke. Saya akan meminta membacakan kesimpulan. Yang bisa baca? Silakan. Kesimpulannya adalah Tipografi adalah seni memilih, menyusun dan mengatur tata tertib huruf serta jenis huruf untuk keperluan percetakan maupun produksi. Tipografi adalah seni memilih jenis huruf dan jumlah rancangan atau desain jenis huruf yang tersedia, menggabungkan beberapa jenis huruf yang berbeda dan juga menggabungkan sejumlah kata yang sesuai dengan ruang yang tersedia. ya, terima kasih tepuk tangan untuk kalian. Juga tipografi yaitu mengatur tata letak, memilih seni, menyusun atau mengatur huruf serta jenis huruf untuk keperluan percetakan ataupun produksi. Ya, sampai di sini. Kemudian tipografi juga adalah seni memilih jenis huruf dari ratusan jumlah rancangan ataupun desain huruf yang tersedia, menggabungkan beberapa jenis huruf yang berbeda dan juga menggabungkan jumlah kata-kata yang sesuai dengan ruang yang tersedia. Sampai di sini semua paham? Paham? Paham. Semua mengerti? Jadi dari beberapa jenis huruf yang ada di komputer kita, yang ada di dunia itu, ada nama jenis hurufnya yang digunakan. Mungkin nggak sih di sini saya akan mencontohkan, misalkan ya, ada suatu
tempat permainan ataupun misalkan taman kanak-kanak deh ya, taman kanak-kanak, tapi hurufnya itu mungkin kamu pernah melihat huruf-huruf yang serem gitu ya, misalkan taman kanak-kanak Eka gitu ya, saya bikin hurufnya itu yang scary gitu ya, kan seperti ini, itu kira-kira cocok nggak sama TK Cendana misalnya? Itu huruf-hurufnya yang kira-kira yang serem gitu, kira-kira cocok apa nggak sesuai dengan huruf yang digunakan ini kira-kira? Cocok apa nggak? Tidak. Nah, untuk pemilihan huruf ini juga harus tepat. Nah, intinya dalam pemilihan huruf kita sesuaikan maksudnya, konsepnya seperti apa, maknanya. Kalau taman kanak-kanak itu kan justru huruf-huruf yang ceria, berwarna-warni gitu ya, yang mungkin komik, yang seru-seru, jenis hurufnya dengan menggunakan tadi ada model-model gambarnya dan lain sebagainya. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, oke. Kalau sudah bisa, kita akan memecahkan masalah dari beberapa pertanyaan dan juga ataupun soal. Silahkan dikeluarkan gadgetnya, ada yang bawa laptop ataupun handphone, silahkan dikoneksikan dengan internet. Saya akan membagikan soal quiz melalui WhatsApp grup kalian. Nah, kemudian nanti kalian boleh menjawab. Siapa yang menjawab tercepat? Ada yang mau hadiah? Ada yang mau hadiah? Mau hadiah ya, nanti akan saya berikan hadiah. Hadiahnya lucu, udah saya siapkan, unik, menarik. Ada 2 hadiah di sini. Mudah-mudahan hadiahnya bisa berguna buat kalian ya. Ya, siapa yang suka? Oke, silakan dimulai. Kan namanya MO. Pertama adalah Asia, kedua adalah Muhammad siapa ya? Kedua ya. Terus itu mau siapa ya? Apa ya? Fani loh. Saya Pak. Itu MO Pak, bukan MO. Fani. Oke, kita lihat Muhammad Akbar. Oke, Asia, Muhammad Akbar, Fani. Dan tiga poin teratas ini. Oke. Ada sedikit hadiah. Silakan biar sedikit dari saya. Nasia, selamat untuk menang telah menjawab pertanyaan. Akbar, silakan. Selamat. Oke, gimana gampang nggak? Gampang.
kurang ya? Iya. Pas lagi promo di rumah sekolah anak sekolah nanti saya kasih info informasi untuk promo depan. Silakan ditukarkan pada toko supermarket terdekat. Oke, baik untuk itu terima kasih para pemenang, terima kasih pada peserta yang telah menjawab. Bapak senang sekali di sini kalian sudah bisa antusias, kemudian sudah bisa menjawab juga, bisa menentukan jenis-jenis huruf, kemudian bisa memecahkan masalah. Sudah terpecahkan semua masalah di sini? Ya, sudah paham semua? Ya, jika sudah paham, minggu depan insya Allah kita akan membuat namanya tipografi. Nah, untuk itu kita akhiri dulu pertemuan hari ini dengan tugas-tugas yang ada lagi di minggu depan. Kita akan membuat berbagai macam model jenis di dalam kertas A3, kemudian diwarnain. Selanjutnya sampai di sini sebelum saya menutup pembelajaran hari ini, ada pertanyaan? Sudah paham semua mengenai jenis tipografi? Kayaknya sudah hafal semua, sudah mengerti perbedaan-perbedaan tipe jenis huruf dalam tipografi. Untuk itu jika sudah tidak ada pertanyaan, karena selanjutnya ada pembelajaran lagi dan waktu sudah selesai, untuk itu kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Sebelum kita tutup, ingatkan lagi nanti bahwa istirahat jangan ada makan di dalam kelas, kemudian sampah-sampahnya mohon dibuang pada tempatnya, kita harus bersih selalu dan juga menjaga kesehatan kita melalui tangan. Silakan untuk ketua kelas menutup pembelajaran hari ini dengan doa dipimpin oleh saudara Jamaludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Amin. Dan mudah-mudahan bisa berguna bagi diri kalian dan juga yang lainnya. Terima kasih, selamat pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 11 IPS 5, selamat pagi semuanya. Pagi, I love you. Mantap, terima kasih.